Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rahmi Sihombing, NIM 18030823, kelas tab B. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Kajian Distribusi Air pada Tanah Inceptisol Bertanaman Kacang Hijau dengan jumlah pemberian air yang berbeda. Tanah dan air merupakan sumber daya yang paling fundamental yang dimiliki oleh manusia. Tanah merupakan media utama di mana manusia bisa mendapatkan bahan pangan, sandang, papan, tambang, dan tempat dilaksanakannya berbagai aktivitas. Tanah dapat dipandang sebagai campuran antara partikel mineral yang dapat dipandang sebagai campuran antara partikel mineral dan organik dengan berbagai ukuran komposisi. Partikel-partikel tersebut menempati kurang lebih 50% volume, sedangkan sisanya yang berupa pori-pori diisi oleh air dan udara. Inceptisol merupakan ordo tanah yang belum berkembang lanjut dengan ciri-ciri bersolum tebal antara 1,5 sampai 10 meter di atas bahan induk, bereaksi masam dengan pH 4,5 sampai 6,5. Bila mengalami perkembangan lebih lanjut, pH naik menjadi kurang dari 5,0 dan kejenuhan basa dari rendah sampai sedang. Tekstur seluruh solum ini umumnya adalah liat, sedangkan strukturnya rendah dan konsistensi adalah gembur. Secara umum, kesuburan dan sifat kimia dan inceptisol relatif rendah, akan tetapi masih dapat diupayakan untuk ditingkatkan dengan penanganan dan teknologi yang tepat. Ketersediaan air bagi tanaman dapat dikelompokkan menjadi 3. 1. Air cukup tersedia bagi tanaman dan kondisi kapasitas lapang hingga titik layu permanen. 2. Air tersedia dalam kondisi kapasitas lapang hingga titik kritis. Dan 3. Ketersediaan air berkurang dalam kondisi mulai kapasitas lapang hingga titik layu permanen. Pelakuan pemberian air pada 60% dan 80% kapasitas lapang pada tanaman kacang hijau yang tumbuh pada tanah inceptisol dapat tumbuh dengan baik dan tidak berbeda nyata dengan pemberian air 10% kapasitas lapang. Bagi tanaman kacang hijau, responnya terhadap ketersediaan air perlu dilakukan kajian untuk mendapatkan jumlah pemberian yang tepat dan produksi yang optimal. Adapun tujuan penelitian untuk mengkaji perbedaan jumlah pemberian air pada tanah inceptisol terhadap produksi hasil tanam kacang hijau Vigna radiata. Adapun manfaatnya bagi penulis yaitu sebagai bahan untuk menyusun proposal yang untuk mendapatkan nilai metode ilmiah di program studi keteknikan pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Bagi mahasiswa sebagai referensi untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan pemberian jumlah air di dalam berbagai jenis tanah terhadap tanaman. Bagi masyarakat sebagai panduan untuk pemberian air yang sesuai pada tanaman kacang hijau untuk meningkatkan produktivitasnya. Adapun bahan dan metode, waktu dan tempat penelitian dilaksanakan di Rumah Kaca dan Laboratorium Riset dan Teknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Alat dan bahan. Adapun alat yang digunakan pada penelitian ini antara lain ring sampel untuk analisis sifat fisik tanah, cangkul yang digunakan untuk menggali tanah, beko digunakan untuk mengangkat tanah ke Rumah Kaca Fakultas Pertanian, open untuk meningkatkan tanah, timbangan digital untuk menghitung berat tanah, Erlenmeyer untuk mengukur kerapatan partikel tanah, panci evapovan untuk mengetahui besarnya laju evaporasi yang terjadi, alat tulis untuk mencatat data yang diperoleh dari penelitian, kalkulator digunakan untuk menghitung, ayakan digunakan untuk menyaring tanah agar lebih halus, karung digunakan sebagai tempat tanah dikering anginkan, gelas ukur untuk mengukur volume air yang diberikan ke tanaman, ember untuk mengambil air saat akan melakukan pemberian air, gayung digunakan untuk mengambil air.
Adapun bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sampel tanah inceptisol digunakan sebagai objek yang diteliti, benih kacang hijau sebagai bahan yang akan ditanam pada tanah, air sebagai bahan untuk penyiraman, polybag sebagai wadah untuk tanah inceptisol. Label yang digunakan untuk memberi tanda pada ring, sampel, dan polybag. Plastik digunakan untuk wadah tanah ditimbang. Karung digunakan untuk wadah saat mengambil tanah di lapangan. Tali plastik digunakan untuk mengikat karung. Metode penelitian, prosedur penelitian dan parameter penelitian. 1. Mengambil sampel tanah inceptisol. Pertama, mengeringkan tanah inceptisol, kemudian setelah kering dipecah, digorus dan diayak dengan ayakan 10 mes. Memasukkan tanah 80 kg yang telah dihaluskan ke dalam setiap polybag yang berukuran 8 kg. Menyiram tanah dalam polybag hingga jenuh untuk pemantapan. Pemasukkan benih tanaman sawi. Pemasukkan benih kacang hijau sebanyak 3 benih per polybag. Menyiram tanah yang telah ditanami biji kacang sesuai dengan pelakuan tingkat pemberian air 100% KL, pemberian 80% KL, dan pemberian air 60% KL. Dalam pengukuran tekstur tanah dengan metode hidrometer, menimbang tanah 25 gram tanah kering udara, kemudian dimasukkan ke Erlenmeyer 250 ml, menambahkan 50 ml larutan natrium pirofosfat, dikocok sampai rata dan dibiarkan semalaman. Menggoncang selama 15 menit pada alat penggoncang. Memindahkan tanah dan ke dalam silinder 500 ml dan menambahkan aqueous. Mengocok silinder sebanyak 20 kali sebelum pembacaan. Bila perlu ditambahkan amil alkohol untuk menghilangkan buih yang dapat mengganggu pembacaan. Memasukkan hidrometer ke dalam silinder yang dengan hati-hati untuk pembacaan 1 setelah 40 detik pengocokan. Setelah 2 jam, masukkan lagi hidrometer untuk pembacaan 2. Menghitung persentase pasir, liat, dan debu. Menganalisis dengan menggunakan segitiga USDA. Menganalisis bahan organik metode Walkley dan Black dengan cara menimbang 0,5 gram tanah dan memasukkan sampel tanah ke dalam Erlenmeyer 500 cc, dicampur dengan 5 ml K2CR 207 dan 10 ml H2SO4 lalu digoncang. Menambahkan 100 ml air suling dan 5 ml H3PO4 85%, NaF 4%, 2,5 ml, dan 5 tetes difenilamin. Digoncang sampai larutan berwarna biru tua. Menitrasikan dengan Fe, NH4, 2SO4, 2, digoncang sampai larutan berwarna menjadi hijau. Menghitung kadar C organik dan persen bahan organiknya. C organik dihitung dengan menggunakan persamaan 1. Menganalisis kerapatan massa tanah dengan cara mengambil sampel tanah dari polybag yang sudah dijenuhi menggunakan ring, sampel, dan menimbang berat dari sampel. Mengeringkan sampel tanah dengan oven pada suhu 1100 cc selama 24 jam. Menimbang sampel tanah dan ring sampel setelah kering oven. Mencatat volume ring sampel tanah tersebut. Kerapatan massa tanah dihitung dengan menggunakan persamaan 2. Menganalisis kerapatan partikel tanah, particle density, dengan cara mencampur tanah kering oven dengan 500 ml air pada Erlenmeyer dan diaduk untuk melepaskan udara. Mencatat volume air pada Erlenmeyer. Kerapatan partikel tanah dihitung dengan persamaan 3. Menganalisis kadar air kapasitas lapang ditentukan dengan cara mengambil sampel menggunakan ring sampel,
Menimbang sampel tanah, mengeringkan sampel dengan oven selama 24 jam pada suhu 1050 derajat C. Menimbang bak sampel kering oven. Menimbang kering sampel untuk mendapatkan berat tanah. Menghitung kadar air kapasitas lapang dengan menggunakan persamaan 6. Mengukur evapotranspirasi. Sampel tanah dan tanaman yang sudah diberi air dan tanah telah mencapai kapasitas lapang, diukur kadar air tanahnya. Sampel tanah dan tanaman lain yang identik dibiarkan untuk mengalami evapotranspirasi selama waktu tertentu. Selanjutnya, kadar air dalam persentase basis kering diubah menjadi persentase volumetrik dengan persamaan 4. Selisih antara 1 sampai 2 menunjukkan air yang terevapotranspirasi. Besarnya evapotranspirasi ditentukan dengan persamaan 15. Pada awal mengukur evapotranspirasi dicatat data suhu lingkungan dan ruangan. Pada mengukur bobot basah dan bobot kering tanaman dengan cara menimbang tanaman dalam kondisi segar, mengeringkan tanaman dalam oven dengan suhu 85 derajat C selama 24 jam, menimbang tanaman untuk mendapatkan bobot keringnya. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.